Shalom, haleluya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali dalam program Memulai Hari Bersama Kristus. Dan hari ini renungan kita terambil dari Keluaran pasal 18, yaitu kisah ketika Musa diberi nasihat oleh Yitro yang adalah ayah mertuanya. Dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari dimanapun saudara berada, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri, buat anugerah-Mu pada pagi hari ini, yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu, berikan kami hikmat, berikan kami Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Jika bebanmu terbagi, jalanmu lebih ringan. Bayangkan seorang pemilik bisnis kecil yang selalu merasa harus melakukan semuanya sendiri, mulai dari belanja, melayani customer atau tamu, bahkan sampai dengan mengurus keuangan, semua dilakukan sendiri. Tetapi semakin hari, ia semakin kelelahan dan kewalahan, sampai-sampai akhirnya dia pun tidak punya waktu untuk liburan atau bersama dengan keluarganya. Hingga suatu hari, seorang berkata kepadanya memberi nasihat, "Kalau kamu mau bertahan lama, kamu harus berbagi dengan orang lain." Dan dengan nasihat itu, dia mulai menemukan orang lain untuk membantunya. Dia ajarkan, kemudian bisnisnya berkembang. Dia bisa menikmati hidupnya dan punya lebih banyak waktu lagi dengan keluarga. Ini adalah ilustrasi yang sebenarnya mirip dengan yang dialami Musa dalam Keluaran pasal 18. Sebagai pemimpin bangsa Israel, Musa terlalu terbebani dengan tanggung jawab besar, hingga akhirnya Yitro, mertuanya, memberikan nasihat yang sangat bijak. Mari kita lihat 3 poin penting dari nasihat Yitro ini. Yang pertama, pahami keterbatasan diri. Dalam Keluaran 18 ayat 17-18. Tetapi kata mertua Musa kepadanya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau maupun bangsa yang bersama-sama dengan engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Engkau tidak sanggup melakukannya seorang diri." Yitro mengingatkan Musa bahwa manusia memiliki batasan. Bekerja keras itu penting, tetapi bila kita tidak memahami keterbatasan diri, kita justru akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Kalau kita tidak mudah percaya kepada orang lain untuk mengerjakan atau membantu tugas-tugas kita, maka kita akan menghabiskan kehidupan kita untuk tenggelam dalam sebuah pekerjaan, pada akhirnya tidak bisa menikmati hasil dari pekerjaan itu. Pengingat ini sangat relevan bagi kita. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri, kita belajar untuk rendah hati dan menerima bantuan orang lain. Kita baca dalam Filipi 4 ayat 13, bunyinya, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Saudara, memahami keterbatasan bukan berarti menyerah, tetapi mempercayakan kekuatan pada Tuhan dan belajar bekerja sama. Poin yang kedua yang bisa kita ambil dari Keluaran pasal 18, yaitu belajar memilih prioritas. Ayat 19 dan 20. "Sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberimu nasihat, dan Allah kiranya menyertai engkau. Hendaklah engkau menjadi pengantara bagi bangsa ini di hadapan Allah, dan engkau menyampaikan perkara-perkara mereka kepada Allah."
Yitro menyarankan Musa untuk berfokus pada peran utama sebagai pengantara antara bangsa Israel dan Allah, dengan menempatkan prioritas pada tugas terpenting. Musa bisa memberikan energi yang maksimal pada tugas yang hanya bisa dilakukan olehnya, sementara tugas lain diberikan kepada orang lainnya. Dalam kehidupan kita, memilih prioritas adalah kunci agar waktu dan energi kita tersalurkan dengan efektif. Kita baca dalam Matius 6 ayat 33. Bunyinya, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ketika kita mengutamakan yang penting, Tuhan sendiri yang akan memampukan kita mengelola yang lain. Poin yang ketiga, saudara, percayakan pekerjaanmu kepada orang lain dengan bijak. Keluaran 18 ayat 21 sampai 22 mengatakan, Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap, yang takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu sebagai pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Yitro memberi petunjuk pada Musa untuk memilih orang-orang yang memiliki karakter baik dan menugaskan mereka untuk menangani persoalan-persoalan yang lebih kecil. Ini adalah prinsip dalam mempercayakan pekerjaan kita kepada orang lain, atau yang biasa disebut dengan delegasi. Bukan hanya soal menyerahkan pekerjaan, tetapi juga memastikan orang yang dipercaya memiliki integritas. Dalam kehidupan kita, kita perlu memilih orang-orang yang dapat kita andalkan dan memampukan mereka agar berjalan bersama kita. Suatu kali saya pernah berjumpa dengan orang, lalu orang ini bertanya kepada saya, "Kenapa kok sampai sekarang sudah 8 tahun bekerja di perusahaan yang sama, tetapi saya belum pernah naik jabatan?" Lalu saya berkata kepada dia, "Ada berapa anak buahmu, anggota timmu?" Dia bilang ada 4. Lalu saya tanya, di antara 4 orang tersebut, siapa yang paling bisa menggantikanmu? Maka orang itu berkata kepada saya, dia bilang bahwa tidak ada anggota timnya yang cukup layak untuk menggantikan posisinya. Lalu saya jawab kembali, jangan-jangan itulah alasan mengapa perusahaanmu tidak menaikkan jabatanmu. Karena kalau engkau sampai naik, maka tidak ada orang yang cukup pantas menggantikanmu di posisi sekarang. Artinya, jangan-jangan beberapa dari kita tidak melihat hal-hal yang lebih besar karena memang kita tidak mempercayakan orang lain untuk menggantikan kita. Bagaimana mungkin kita bisa naik ke dalam posisi yang lebih tinggi kalau belum ada orang yang kita siapkan untuk menggantikan kita di posisi yang ada saat ini. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dikatakan bahwa, Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ketika kita berbagi beban dengan orang yang benar, jerih payah kita menjadi efektif dan berarti. Saudara, beban yang terlalu berat bisa melelahkan, bahkan merusak diri kita. Tuhan memberikan kita orang-orang sekitar kita agar kita bisa berjalan bersama dalam kekuatan yang lebih besar. Dan dalam kehidupan yang penuh tantangan ini, kita tidak harus berjalan sendiri. Saudaraku, beranilah berbagi beban, memilih prioritas dengan bijak, dan mempercayakan tugas pada orang yang tepat. Kekuatan sejati bukanlah saat kita mampu mengerjakan semuanya sendiri, tetapi saat kita tahu
kapan harus berbagi beban. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, dan Allah yang kami muliakan. Terima kasih buat firman-Mu dan kebenaran-Mu yang sanggup menguatkan kami menjalani hari-hari kami. Ya Bapa, kami serahkan seluruh beban kehidupan kami, dan kami percaya bahwa rencana-Mu, rancangan-Mu yang terbaik pasti terjadi dalam kehidupan kami. Berkatilah suami kami, istri kami, dan anak-anak kami, bahkan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kasih sayang Tuhan, perlindungan yang sempurna, bahkan pimpinan Roh Kudus menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami, dan kami percaya bila kami berjalan bersama Kristus, hidup kami pasti baik-baik saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Dan biarlah sepanjang hari ini engkau tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan selalu ingat, jangan lupa untuk memulai hari bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.